Jadi kami itu masuk reses lagi itu besok ya tanggal tanggal 2 November dan setelah itu agenda pertama, adalah salah satunya adalah memanggil Menteri Tenaga Kerja. Karena apa? Karena kembali lagi masalah UMP ini kan harus segera diputuskan di bulan November ini, sehingga sebelum dan saat ini memang masih menjadi bahasan yang, cukup, hangat ya di tengah teman-teman serikat pekerja. Oleh karena itu kami berharap, bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari Ibu Menaker terkait hal ini dan juga bisa memberikan masukan ya khususnya terkait dengan, aspirasi dari masyarakat, tentang UMP 2023. Ketika masa reses ini kan 50 anggota Komisi 9 kembali ke dapil masing-masing dan tidak sedikit yang menyampaikan secara informal bahwa mereka mendapatkan, keluhan, masukan, saran ya dari konstituen masing-masing di dapil mereka, sehingga ini tentunya menjadi bahan yang, akan sangat baik menjadi bahan yang sangat baik ya bagi kami untuk bisa, melakukan evaluasi terhadap, kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja nanti. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Adi. Pak Adi mengamati juga kenaikan yang mana juga nantinya misalnya begitu ya akan ada di angka 1 hingga 2% saja. Apakah juga para pelaku usaha ini juga sudah mengantisipasi terkait adanya penurunan daya beli? Ya, tentu Mas, penurunan daya beli maupun kenaikannya itu kan juga sangat relatif ya. Namun, penetapan besaran upah tersebut kan saat ini memang, menunggu kita, data-data dari BPS, parameternya juga sejauh mana itu yang menentukan adalah BPS, karena juga amanah regulasi yang ditunjuk adalah Badan Pusat Statistik dalam hal ini. Nah, sedangkan, hal tersebut juga, memang juga merupakan, data rujukan utama kita sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada, sesuai dengan komunikasi dan informasi yang kami terima tentu, sesuai dengan surat juga dari Ibu Menaker, paling lambat data tersebut harus diterima tanggal 7 November. Nah ini kiranya kita juga harus, bersabar, untuk menunggu hal tersebut. Makanya juga kita juga harus menyesuaikan juga kebutuhan data tersebut, kiranya juga, sesuai dengan, inflasi maupun pertumbuhan ekonomi provinsi, kabupaten maupun kota wilayah masing-masing. Oke, baik. Pak Adi, kalau menurut data Kadin sendiri sebetulnya sektor mana saja sih yang kiranya juga masih terseok-seok begitu ya karena dampak pandemi COVID-19 dan juga sebetulnya belum pulih hingga saat ini? Ya, saya kira kalau saat ini sektor yang sangat terdampak itu adalah, sektor yang memang mengerjakan padat karya. Karena terutama produk yang berorientasi ekspor bahwa, saat ini juga, penurunan juga sangat sangat tajam sekali, antara 40 bahkan sampai 60%. Namun kiranya juga kita sama-sama paham bahwa tersebut sangat dipengaruhi oleh, resesi ekonomi global kita, khususnya Eropa maupun Amerika. Dengan sendirinya, sektor padat karya, secara otomatis juga, produksinya tidak bergerak, ordernya juga, sangat dikurangi, saling menahan. Dengan begitu dengan sendirinya kita juga tidak bisa terhindarkan untuk mengurangi, karyawan kami. Namun kiranya kita juga perlu sikapi bahwa, hal tersebut juga kita masih cari solusi yang terbaik. Contoh misalnya dengan mengatur jam kerja, shift kerja dan seterusnya juga sejauh mana hal tersebut dan kita juga memang wanti-wanti sejauh ini memang kami sangat menghindari, proses PHK tersebut kecuali itu memang opsi terakhir yang harus kita lakukan. Oke, baik. Sektor padat karya masih kinerjanya turun 40 bahkan hingga 60%. Apakah nantinya juga Anda mempertimbangkan saat Anda bicara di depan Menaker akan ada relaksasi bagi sektor-sektor yang tentunya juga belum pulih ini Pak Charles? Iya, tentunya dalam menentukan kebijakan terkait dengan UMP 2023 banyak faktor yang harus kita menjadi pertimbangan termasuk juga, seperti apa, pasar saat ini ya dan juga kondisi ekonomi dunia dan juga prediksi kondisi ekonomi global di tahun 2023 nanti. Bahkan Ibu Menteri Keuangan sendiri sudah pernah menyampaikan bahwa kita, bisa saja mengalami krisis ekonomi di tahun 2023, kekhawatiran adanya resesi di dunia sehingga semua faktor harus menjadi pertimbangan dalam, eee Oke, baik. Nampaknya kita memiliki kendala teknis ke Pak Charles. Kita lanjutkan kembali ke Pak Adi. Pak Adi, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang dengan masih Cikan menurunnya kinerja dari padat karya ataupun sektor padat putus karya ya? 40 hingga Halo 60%, Anda halo melihatnya butuh relaksasi di sektor yang mana juga halo? belum mengalami pemulihan? Tadi putus.
Silakan Pak Charles. Halo. Halo. Oke, Pak Charles sudah bisa bergabung bersama kami, Pak Charles? Nampaknya masih ada kendala di Pak Charles. Boleh dijawab dulu, Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, tadi apa Mas? Ya, kalau kita perhatikan datanya yang mana Anda sampaikan tadi, sektor padat karya kinerjanya masih tergerus begitu ya, bahkan 40 hingga 60%. Apakah dari sektor yang mana juga masih belum mengalami pemulihan begitu dari pandemi COVID-19, Anda melihatnya akan ada peluang relaksasi di sana? Ya, tentu Mas, relaksasi yang dimaksud kan tentu tetap harus ada. Yang terutama juga relaksasi yang dimaksud terutama relaksasi masalah pajak, misalnya juga pinjaman lunak, dan yang tidak kalah pentingnya juga sejauh mana pemerintah juga memberikan stimulus terhadap pekerja maupun buruh kita dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Misalnya juga dengan peningkatan keahlian-keahlian anak-anak kita, para pekerja maupun buruh itu sendiri. Namun kiranya juga kita juga harus melihat bahwa industri itu kan memang hidup ya, karena produktif dan efisien, tidak statis ataupun tidak diam itu sendiri. Makanya kami juga melihat parameter utama sebagai urat nadi kami adalah cash flow itu sendiri, Mas. Juga sejauh mana kita juga mampu cash flow ini ataupun cash in ini tidak stagnan. Artinya bahwa cash management itu terus akan bergerak.